aja. Tapi jangan lupa, banyak yang doa chatnya gini, tolong doakan saya sakit. Saya susah doakan. Jadi tolong tulis nama siapa, sakit apa, di mana, itu penting itu. Karena banyak yang namanya sama gitu. Itu atau persoalannya apa buat anak, buat rumah tangga gitu loh. Itu. Ya. Baik ya. Pak, nanti di chat aja. Nanti ya, selesai kita akan doa sama-sama nanti. Ya, nanti sebelum doa, setelah firman, Pak Ben boleh ingatin sekali lagi ya, karena kan ini masih ada yang belum masuk juga. Jadi mungkin nanti ada yang belum dengar gitu Pak. Ya. Oke. Sekarang sudah pukul 2.30 lebih dikit ya. Kita bisa mulai. Ini hanya Zoom doang atau join ke YouTube? Zoom saja. Oke. Makasih. Hanya Zoom saja Pak. Oke, nggak apa-apa. Seberapa yang Tuhan kirim. Iya. Ya. Oke, shalom Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Shalom. Shalom. Ya, selamat siang ya. Selamat bergabung di PD kita hari ini. Saya percaya semua yang hadir pada hari ini sungguh benar-benar merindukan Tuhan. Luar biasa. Hari ini kita sungguh sangat bersyukur dengan kehadiran Pak Ben bersama-sama dengan kita, juga tim pujiannya yang top. Oke. Ya, hari ini kita mau siapkan hati kita. Sebentar lagi ini kita akan pujian, penyembahan dulu ya bersama dengan Benny. Dan untuk Pak Ben, yang hari ini kita tidak ada tanya jawab. Hari ini setelah firman tidak ada tanya jawab, tetapi akan ada pelayanan doa. Jadi mari kita siapkan mulai dari saat ini, menyiapkan hati kita untuk bertemu dengan Tuhan. Sebelumnya mari silakan waktu kami berikan kepada Benny ya. Silakan Benny. Oke, selamat siang ibu-ibu, bapak yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Biarpun kita berjauhan ya, sangat jauh bahkan beda negara, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap boleh berada bersama dengan kita. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pertama-tama kami mengucapkan selamat Paskah ya, selamat Paskah buat kita semua. Tentunya damai, sukacita Paskah ya, kemenangan Tuhan kita boleh kita alami sepanjang hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari datang selalu dengan semangat Paskah ya, supaya apa? Supaya kita nggak selalu tenggelam di dalam ketakutan, dalam intimidasi, dalam setiap apapun yang negatif-negatif, tapi dengan semangat Paskah kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menang buat kita. Amin. Mari kita awali persekutuan doa pada siang hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur atas setiap rahmat kasih-Mu dalam hidup kami, terutama Tuhan pada siang hari ini. Kalau kami boleh datang dan menikmati Engkau, kami boleh berkumpul bersama Tuhan di Zoom ini ya Bapa. Sekalipun Tuhan kami berbeda jarak, tapi kami sungguh percaya bahwa Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah yang sanggup untuk melepaskan dan membebaskan kami. Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan kami Tuhan. Sebab kuasa-Mu adalah sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Walaupun berbeda jauh Tuhan tempatnya, tapi kami percaya Engkau sanggup untuk bekerja dengan luar biasa. Tuhan, mari Engkau boleh menyertai kami, acara kami mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Roh Allah, Roh Kudus, sertai kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah ya Bapa, setiap acara ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Segala doa ini kami sampaikan dalam satu nama yang punya kuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita mau datang bersuka cita pada saat ini. Kita menyatakan bahwa sungguh kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur.
bersama-sama saudara sambil bertepuk tangan pada saat ini. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersukaci. Sekali lagi, mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Lambaikan tanganmu sama-sama. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Dengan penuh sukacita, mari masuk gerbangnya. Amin. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Mari penuhi bait Tuhan dengan sukacita, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersukacita. Sekali lagi lambaikan tanganmu. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sekali lagi saudara, dengan segenap hati nyanyikan kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan di atas kepala ya sama-sama. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Dengan penuh sukacita kami bersorak Tuhan. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Lebih lagi kami nyatakan sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Lagi. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Kasih tepuk tangannya bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus kita sudah bangkit. Amin. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan kita saat itu sudah bangkit buat kita. Yang percaya katakan, Allahku, Yesusku luar biasa. Saudara, bersama-sama kita mau naikkan pujian ini. Kita mau bersorak-sorai ya. Tunjukkan semangat kita. Kita mau nyatakan kebangkitan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit saat ini. Oke? Dengan penuh sukacita kami katakan, Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah,
tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di semua siap dengan penuh semangat katakan Allah bangkit. Katakan hey, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Siapa dikalahkan saudara? Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Tepuk tangannya dong bagi Tuhan kita yang luar biasa. Sebab Allah kita sudah bangkit sama-sama. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat. Dengan penuh semangat kami nyatakan kebangkitan-Mu Tuhan. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Lagi Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Saudara saja dengan segenap hati katakan Allah bangkit, come on. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Sebab musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Lebih tinggi, come on. Allah bangkit, bersoraklah. Semua. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Dengan penuh sukacita dan sorak-sorai kami nyatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Haleluya. Sorakan haleluya saudara. Sekali lagi sorakan haleluya. Puji nama Tuhan. Kemenangan demi kemenangan kita percaya bahwa akan kita alami ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Kalau kita boleh bersorak-sorai dan bersukacita, inilah saatnya di mana kita akan masuk lebih lagi menikmati Tuhan. Dia hadir, Dia ada saat ini. Dalam setiap apapun yang kita alami, yang kau alami, pergumulan demi pergumulan terjadi, masalah demi masalah terjadi, tapi kemenangan tetap ada di pihak kita. Sebab Tuhan Yesus, Dia ada bersama-sama saat ini. Kita tenangkan hati kita dan kita bawa dalam doa. Setiap apapun yang kita alami, letakkan di bawah kaki Yesus saat ini. Bapa, terima kasih karena Engkau begitu baik bagi setiap kami.
penyertaan-Mu sempurna. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dan Kau boleh ada ya Bapa bersama-sama dengan kami. Kalau tadi kami boleh bersuka cita dan bersorak-sorai, inilah saatnya Tuhan, kami rindu, kami ingin datang lebih lagi dan menikmati Engkau. Masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu yang kudus. Tinggal bersama-sama dengan Engkau. Menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya bersama dengan Engkau kami sanggup melakukan semuanya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di hidupku adalah bersama-Mu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Kami percaya Tuhan, kami melewati bersama dengan Engkau. Perkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ini doa kami Tuhan saat ini. Kami percaya dengan iman kami ya Bapa, bahwa kami tidak perlu takut, sebab Kau ada bersama-sama dengan kami. Dalam setiap apapun yang terjadi ya Bapa, perkenanan akan menguatkan kami. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-sama dengan penuh iman, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah baik. Sekali lagi dengan penuh iman kami nyatakan Tuhan, bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu ya,
saudara katakan bersamamu Bapa. Sambil mengangkat tanganmu ke surga, sebagai tanda engkau menyerahkan setiap hidupmu kepada Tuhan saat ini. Perkenananmu yang teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, amin, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah. Segenap hati kami, lebih tinggi lagi kami nyatakan bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Setiap anugerahmu yang besar melimpah bagi kami Tuhan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Lagi anugerahmu, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar. Bebaskan roh kami, bebaskan roh kami Tuhan. Yang duduk di tata
bagi anak domba yang duduk di tahta. Terima kasih ya Tuhan atas rahmat-Mu, terutama Tuhan atas siang hari ini yang boleh kami alami. Kami boleh merasakan Engkau hadir Tuhan di rumah kami masing-masing, terutama dalam hati kami. Bapa, hanya Engkau saja Tuhan yang boleh kami tinggikan dan kami puji. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Sebentar kami rindu ingin mendengarkan Engkau berbicara. Pakai anak-Mu yang Kau kasih, Om Ben Tuhan. Kiranya Kau boleh pakai lidah dan bibirnya untuk boleh menyampaikan kebenaran sabda-Mu Tuhan. Sehingga ya Bapa, kebenaran dinyatakan, menguatkan kami, mengubah hati kami. Sabda-Mu Tuhan boleh mengubah pikiran kami, sehingga hidup kami boleh menjadi baru bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat segalanya. Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Oke, silahkan Om Ben. Bapa yang Maha Kuasa, inilah hamba-Mu yang siap dipakai. Hamba-Mu tidak tahu apa yang ingin Kau pesankan pada siang hari ini. Hamba membuka hati dan menyerahkan sepenuh pada Engkau, ya Roh Kudus. Urapi hamba-Mu, bela hamba yang berdosa dan bela firman-Mu Tuhan. Berikan kepada hamba-Mu kuasa, otoritas dan wibawa ilahi untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang Engkau sampaikan hari ini Tuhan dapat mengubah hidup kami. Membuat kami semakin intim dengan Engkau. Karena hanya Engkau-lah yang sanggup mengubah segala-galanya. Dan terima kasih juga Tuhan atas signal yang bagus, di mana Engkau menguasai alam jagat ini, sehingga pewartaan firman Tuhan, pujian penyembahan kami dapat indah di mata Tuhan. Doa yang dapat panjatkan yang perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat kita, puji Tuhan. Ya, salam. Ya, terima kasih Beni, pujiannya bagus, signal bagus, pujian bagus, luar biasa, nggak ada putus-putusnya. Baik, saudara terkasih, saya ucapkan sekali lagi selamat Paskah dan selamat bertemu kembali. Ya, ini luar biasa. Orang Indo mengatakan, aduh, ada rekamannya nggak? Sebenarnya kenapa? Soalnya kami lagi kerja katanya. Berarti yang hari inilah yang terpanggil dapat berkat dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nanti pada saat saya doakan orang, kalau memungkinkan videonya dibuka, ya, biar saya doakan dari sini. Saya tidak doa dengan kaca kosong, kaca hitam, ada lihat mukanya. Ya, yang mau didoakan nanti ya. Dan kedua, nanti yang mau chatting-chatting itu minta didoakan, jangan lupa namanya siapa, sakitnya apa, biar kita gampang fokus doanya. Karena saya belajar dari dokter, banyak orang bilang kalau doa yang sakit, contoh, kalau sakit diabetes kata dokter, jangan doain diabetesnya, doain levernya dan pankreasnya, karena itu penyebab. Karena pankreas ini kurang berfungsi, maka dia sakit gula. Oh, jadi gitu ya. Jangan doain gulanya, doakan levernya dan doakan pankreasnya. Kira-kira begitulah juga doa. Sehingga firman Tuhan berkata, engkau berdoa karena kau tidak terima apa-apa karena salah berdoa. Rupanya salah juga berdoa ya. Bukannya Tuhan tidak maha tahu, dia tahu.
Biar kita mengimani, doa dengan iman, biar kita doanya, karena janji Tuhan, doa yang lahir dengan iman besar kuasanya. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara terkasih, sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Tema hari ini intimidasi dan ketakutan. Sama-sama kita belajar ya dari firman Tuhan dari 1 Samuel ayat 17 ayat 40 sampai dengan 50. 1 Samuel 17. Ya, 1 Samuel 17 ayat 40. Ya, udah belum? Silakan ya Agustin baca. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orangnya membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih, Agustin. Nah, saudara, saya percaya cerita ini sejak sekolah minggu kita sudah belajar dan sudah dengar bagaimana kekuatan Daud mengalahkan Goliat. Tapi yang saya angkat di sini, sengaja saya baca duluan nih, bagaimana prosesnya Daud itu bisa memenangkan perang. Ternyata tidak gampang, saudara terkasih. Pertama-tama kita lihat, sebelumnya yang namanya Filistin itu yang dipimpin Goliat, dia menang perang kemana-mana. Kemana-mana dia perang, menang kemana-mana. Dan zaman dulu itu perang itu mulai matahari terbit sampai matahari terbenam. Dan zaman dulu kalau perang itu janji dulu, nggak ada namanya serang tiba-tiba, nggak ada. Nah, saudara terkasih, kenapa Filistin atau yang dikatakan Goliat menang? Ternyata cara mereka untuk berperang, sebelum berperang selama 40 hari, mereka kampanye kemana-mana. Mereka gertakin orang kemana-mana. Pokoknya mereka perang urat saraf.
Ini cara yang dipakai oleh Goliat. Dan cara yang sama juga termasuk kali ini, saudara terkasih, dia menghadapi bangsa Israel zaman itu. Nah, saudara terkasih, di mana sebelum perang dia ngomong, ya, ketika dia mulai dengar propaganda atau kampanye Saul. Kita lihat sama-sama di 1 Samuel 17 ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Jadi ini cara mereka Filistin memenangkan perang dengan intimidasi. Sekali lagi dengan cara intimidasi. Dan yang membuat Saul saat itu cemas dan takut. Luar biasa. Grogi, tidak berani melangkah. Apalagi kalau kita baca sebelumnya bagaimana Filistin dengan datang dan pakaian perangnya. Itu kepalanya tembaga. Pokoknya bikin serem-serem. Membuat mental musuh patah dan terkalahkan. Ini intimidasi. Gertak-gertak seperti ini. Sampai hari ini juga pemain bola juga begitu. Atau pemain tinju sebelum mulainya itu. Aduh. Saling menjatuhkan, saling melemahkan. Ini intimidasi. Dan saudara terkasih, ada seorang Daud. Daud ini kerjanya gembala domba di Bethlehem. Dia anak bungsu. Dan 3 saudaranya maju berperang. Ketika suatu saat dengan peristiwa itu, Daud ini, dia pergi ketemu bawa makanan buat kokoknya, buat kakaknya di sana. Sampai garis depan. Dan apa yang terjadi? Sampai di sana dimarahin oleh kokonya. Lu ngapain tinggalin domba lo? Lu mau mati tinggal sini. Ngapain tinggalin, pulang, cepat pulang. Ayat 28. Nama kakaknya Eliab. Kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada seorang orang itu. Bangkitlah marah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa kau datang? Dan pada siapakah kau 3 kali kambing dombamu di padang gurun? Intimidasi yang kedua dari kakaknya sendiri. Maka kata-kata itu tolong harus memberkati. Berapa banyak anak nggak mau maju. Karena apa? Kata-kata. Kita mengintimidasi. Tahukah saudara, mulut ini punya kuasa untuk berkataan. Ketika saya dulu ambil full time, tahun 95, anak masih kecil, masih SD. Anak saya sering nonton film, dan dia sering ngomong, Pak, aduh, ini Amerika ya Pak. Ini New York ya Pak ya, New York ya. Dia di film nih, dia ngomong Amerika melulu. Kira-kira bisa nggak Pak saya sekolah di sana? Saya bicara dengan dia, anak, Papa nggak punya gaji. Zaman itu stipendium 10.000. 10.000. Saya khotbah sebulan pun 300.000. Gaji saya 2,5 juta saya buat. Tapi waktu itu nggak ada PD sampai 30 kali, paling juga 15 kali sebulan. Saya sampai kepada anak saya. Saya tidak mau intimidasi mereka. Kamu kan tahu, Papa ini kan udah full time, Papa kan udah bekerja. No, saya tidak mau intimidasi. Yang saya sampaikan kepada mereka kata-kata berkat. Nah, Papa nggak bisa sekolahin kamu tinggi-tinggi. Papa terserah hanya menyerah kepada Tuhan. Papa nggak bisa nabungin kamu banyak uang banyak. Papa nggak bisa sekolahin kamu. Tapi kalau kamu rajin berdoa, nak, Tuhan buka jalan buat kamu. Tuhan buka jalan. Saya tanamkan itu pada anak saya. Saya tidak mau intimidasi mereka. Supaya mereka punya pengharapan. Selalu kata-kata yang positif. Dan puji Tuhan, apa yang mereka sampaikan terjadi. Saya anak 2 lagi perempuan, 2-2-nya di Amerika. 1 udah married, 1 belum. Sudah punya cucu. Saya tanamkan kata-kata hikmat, kata-kata berkat sejak kecil. Berapa banyak anak itu susah maju. Atau kecil ngomong, anak bego, anak blon, anak sial loh. Nanti tanggal 20 Februari, 20 Maret, April ini, saya akan bicara soal itu. Patahkan bagaimana kuasa perkata itu bisa membangkitkan, bisa menjatuhkan.
Nanti saya sharing tanggal 20. Nah, tapi di sini kan temanya intimidasi. Mari saudara terkasih, kita lihat bagaimana Daud ini. Dia tidak putus asa ketika kakaknya ngomong gitu. Lalu dia menghadap Raja Saul. Dia bilang, Saul, aku ikut perang. Aku ikut berperang. Mari kita baca di sini. Ayat 32. Terdengarlah kepada perkataan yang diucapkan Daud, lalu diberitahulah kepada Saul. Dan Saul menyuruh memanggil siapa? Daud. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan Filistin. Daud minta maju berperang, saudara. Kenapa saya nggak tahu. Tetapi Saul berkata kepadanya, Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, anak kencur, anak kemarin, kayak begitulah ya. Sedangkan dia dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Baik kakaknya dan intimidasi. Raja Saul juga intimidasi. Tapi Daud tidak mendengar kata-kata itu. Yang disampaikan kepada Raja, Tuan, memang saya gembala. Tapi Tuan nggak tahu. Saya gembala. Sering saya lawan singa. Beruang yang mau menangkap, mau makan domba-domba saya. Saya sikat tuh singa. Saya terkam, saya patahkan leher singa, dia bilang gitu. Dan harimau dan beruang. Kalau itu saya bisa, dia bilang. Niscaya juga orang Filistin saya akan buat seperti itu. Dan dia mulai ngomong, keluarkan iman dia. Lalu setelah ngomong demikian, ya, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini akan mengembalakan kambing domba dan ayah. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya, maka aku akan mengejarnya dan menghajar dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajar dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang. Ayat 37. Pula kata Daud, Tuhanlah telah melepaskan aku dari cengkraman singa dan beruang. Dia mulai menginjili yang nama, pasti saat itu kagetlah yang namanya Saul. Kok berani amat? Apa kata Saul? Daud, Tuhan Raja. Yang melepaskan aku bisa kalahkan singa, bukan aku. Tuhan, dia bilang. Saya andalkan Tuhan. Yang mampu saya patahkan leher singa. Yang mampu saya patahkan lehernya yang beruang itu. Tuhanku. Demikian pun hari ini di mana saya pergi berperang. Menghadap saya andalkan Tuhan. Karena kita adalah orang pilihan Tuhan. Kemudian maka kata Saul kepada Daud, pergilah. Karena Tuhan menyertai kau. Akhirnya dapat izin dari Saul. Kita lihat lagi. Ayat 38. Lalu Saul mengenakan baju perang kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga kepalanya. Dan dikenakan baju sirah kepada kepalanya. Lalu Daud mengikat pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar dan berjalan. Sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini. Sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian Daud membuanglah pakaian perang itu. Nggak usah. Lalu Daud membuang pakaian perang itu, saudara terkasih. Dengan kata lain, Daud tidak menggunakan perlindungan manusia. Daud tidak membuat perlindungan kepala manusia yang dibuat baja. No, dia tidak mau dilindungi oleh kekuatan manusia. Dia hanya menaruh harapan pada Tuhan dan bergantung harapan pada Tuhan dan menaruh harapan pada Tuhan, dan setiap berperang, saudara terkasih, dia andalkan Tuhan. Maka dalam bacaan tadi kita lihat bagaimana kemenangan Daud. Kalau saya simpulkan sekarang, gara-gara hanya iman satu orang namanya Daud, satu kerajaan dimenangkan. Hanya iman Daud,
satu kerajaan dimenangkan. Firman Tuhan dalam Kisah Rasul, jika satu anggota keluarga diselamatkan, seisi rumah juga diselamatkan. Tolong Gusti baca ayat itu, Gusti. Ya. Kisah Rasul 16:31. Kisah Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, saudara, kita lihat bagaimana seorang hamba yang tidak, seorang perwira, kepala penjara yang tidak percaya pada Tuhan. Ini kalau baca semua akan tahu. Tapi saya senang, satu anggota rumah diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Saya 10 bersaudara, saudara. Saya anak bontot. Pada tahun 84, saya masih ingat Romo Sugiri sama Esther Kando pergi pelayan ke Ruteng Flores. Yang dijamah kakak saya yang keempat. Semua sekeluarga bertobat. Ketika kami pas tahun kemudian kami lihat perubahan dia. Dan apa yang terjadi? Kami satu persatu terima Yesus. Dari 10 orang yang jadi pewarta, 4 orang, termasuk saya. Mereka semua di Flores dan sudah meninggal. Beberapa yang sudah meninggal. Ini firman Tuhan digenapi. Bagi saudara yang punya kemelut saat ini, aduh suami saya belum bertobat, aduh istri saya, jangan takut. Firman Tuhan ini tidak pernah gagal. Tiba saatnya. Kalau saat ini belum saatnya, mungkin Tuhan mau supaya imanmu bertambah. Tambah lagi doanya. Amin. Jadi saudara terkasih kembali. Ini soal kekuatan Daud pertama. Dia mengalahkan Tuhan. Salah satu Mazmur Daud yang paling saya suka. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daud tenang. Walaupun diintimidasi, lu anaknya juga tenang. Karena dia tahu pada siapa dia percaya. Daripada ialah keselamatan saudara. Ketika hari-hari ini saudara saya andalkan siapa? Saya masih ingat tahun lalu. Maret tahun lalu begitu goncangnya badai ini. COVID-19. Itu terornya, horornya luar biasa. Yang seolah-olah nama Yesus itu tidak ada artinya. Sehingga ada banyak yang berkata, mana Pak Ben, Mazmur 19? Mana kata Tuhan menyertai? Mana buktinya sekarang? Sehingga orang mulai alih. Bukan berdoa, adakan Tuhan alih kepada medis. Boleh. Alih kepada kata ini. Waduh, saudara terkasih. Sehingga ada banyak orang mulai sekarang harus minum obat ini. Supaya stamina. Itu bagus. Ada yang suruh berjemur, berolahraga. Tujuannya apa? Supaya daya tahan tubuh. Bagus. Termasuk saya juga. Tapi mereka lupa satu hal. Mereka hanya jaga bagian luarnya. Kalau tubuh kita diisi harus punya stamina. Roh kita harus punya stamina juga. Kenapa kita takut? Dan intimidasi. Maaf. Mungkin stamina roh kita udah luntur. Maka kita perlu kasih makan vitamin rohani kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa Tuhan izinkan corona ini. Saudara tidak usah buang-buang duit bayar hamba Tuhan ke Singapura. Bayar hotel ke Singapura nggak perlu. Nggak perlu. Dulu saya masih ingat dikirim tiket lah. Sekarang nggak perlu. Tapi melalui corona kita lihat Tuhan antar firman-Nya di rumah masing-masing. Amin. Tuhan mendatangi kau secara pribadi, saudara, di rumah. Kelewatan kalau sampai malas. Bukan malas, mungkin kebanyakan Zoom juga ya, banyak. Bosan juga. Tapi inilah cara Tuhan. Nah, kita lihat sampai hari ini kita lihat terornya. COVID-19 membuat orang intimidasi. Bayangkan, saudara.
Begitu sakit mau ke rumah sakit, terintimidasi. Kenapa? Dengar berita, dokternya banyak terkapar loh. Para medis kena loh. Waduh, bingung. Mau rawat di mana? Sampai saya juga pernah sakit flu. Dokter nasihat, Pak Benyamin kalau bisa kuat di rumah aja. Jangan ke rumah sakit. Sampai segitunya. Ini kita terintimidasi, di teror nih. Kemudian ada yang mau pergi ke kantor. Salah. Enggak ke kantor, enggak dapat gaji. Mau ke pasar, salah. Kalau enggak ke pasar, enggak dapat uang, enggak dapat makanan. Tapi puji Tuhan. Pelan-pelan muncul belanja lewat online. Tidak keluar capek-capek. Di Jakarta, oh puji Tuhan. Lebih murah beli online daripada beli pasar. Lewat Gojek. Luar biasa, mengirit. Ini cara Tuhan luar biasa. Nah, saudara terkasih, saya renung punya kenapa Tuhan izinkan corona ini. Yang saya simak, bahwa setiap masalah tidak mungkin Tuhan izinkan tanpa kehendak Dia. Yang pertama, jangankan corona. Tempo-tempo kepada setiap anak Tuhan ini yang percaya sama Tuhan, Tuhan biasanya kalau Tuhan izinkan masa-masa kesulitan seperti para murid. Para murid kita lihat setelah Pentakosta, wah happy luar biasa. Tapi ingat, mereka masuk masa kesulitan, dianiaya. Tapi melalui masa penganiayaan itu iman mereka bertumbuh. Mereka boleh bergantung sama Tuhan. Petrus di penjara, muridnya lain berdoa, malaikat Tuhan datang lepaskan Petrus dari penjara. Mujizat terjadi. Artinya ternyata makin kita dipepet, mau nggak rasa mujizat? Siapa mau terima mujizat? Mujizat itu akan kita berasa kalau kita selalu dipepet. Biasanya imannya naik, Ini doanya bergantung sama seperti Nabi Daud. Kalau dipepet, imannya naik, maka mujizat terjadi. Coba kita santai-santai karena masalah. Kita nggak rasa mujizat Tuhan. Maka kita rasa, ya, puji Tuhan, ini hoki saya. Ya, teman saya baik. Coba, mohon maaf, uang ada, tapi mentok. Relasi ada, tapi mentok. Nah, itu yang terjadi. Nah, saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Dalam masa seperti ini, saya banyak melayani lewat online. Saya berdoa, Tuhan, apakah Tuhan bisa jamah lewat online? Ternyata saudara terkasih luar biasa. Beberapa hari lalu banyak yang kesaksian. Ada yang di ICU. Napas pakai oksigen. Dadanya sakit karena COVID. Dia ikut acara Zoom. Saya sampaikan, maaf, saya bilang, saya tidak sanggup menumpang tangan pada kamu. Saya tidak ada hamba Tuhan Romo pun tidak bisa tumpang tangan ke sana. Belajar dari para murid 2000 tahun lalu ketika hari Pentakosta bersama Bunda Maria. Mereka doa kusuk-kusuk, mereka doa sehati sejiwa selama 9 hari. Maka hari ke-10 Pentakosta terjadi. Enggak ada tumpang tangan. Enggak ada tumpang tangan. Demikian pula hal ini sekarang selama Zoom ini enggak ada tumpang tangan. Kerahkan imanmu, kerahkan semua pengharapan Tuhan. Seperti Daud, dia bergantung sama Tuhan. Mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata. Imanmu yang menyelamatkan engkau. Amin. Kali ini kita harus dewasa. Sebiasa kalau ada hamba Tuhan datang di offline, pinginnya tumpang tangan, pinginnya kepala dipegang. Kali ini Tuhan biar cara lain. Imanmu yang bekerja. Imanmu harus naikkan, saudara terkasih. Naikkan. Saudara terkasih, proses yang berikut. Ada banyak yang bersungut-sungut saat ngomong, Pak Benyamin, kenapa ya? Saya udah jadi tim. Percuma lah. Tuhan nggak jawab doa saya. Bahkan juga ada banyak mengatakan, Tuhan, saya udah jadi tim, saya udah beri persembahan, saya udah lama, Tuhan, kok kenapa ya anak saya begini? Kenapa ya masalah saya begini? Udah saya keluar dari Tuhan aja.
itu artinya belum dewasa. Biasa nanti itu Tuhan kasih kepepet lagi nih. Supaya betul-betul kau melihat kemuliaan Tuhan. Bahwa di balik Tuhan izinkan masalah ini. Tuhan izinkan masalah ini. Entah sakit, kata problem. Tuhan sedang punya rencana terhadap saudara. Beberapa kasus yang pernah saya pelajari. Tingkatan pertobatan orang karismatik atau orang Katolik. Rata-rata orang bertobat dan mulai ikut Tuhan tuh misalnya karena kebutuhan jasmaninya. Misalnya karena dia masalah usaha mau bangkrut, didoakan bertobat. Oh haleluya, terima kasih. Ada juga yang sakit. Oh haleluya, terima kasih. Dijamah sembuh. Ada juga yang luka batin. Pokoknya sakit penyakit lah, masalah ekonomi, akan dijamah Tuhan. Tuhan, terima kasih. Dan dia boleh komitmennya luar biasa. Dan orang kayak gitu, kalau merasa dijamah Tuhan, pede kemana-mana pun ikut, pelayan kemana-mana pun ikut, karena rohnya nyala-nyala. Tapi pertanyaan saya, di manakah mereka? Waktu SHDR banyak. Referensi banyak. Kok pede sepi? Kenapa? Karena pertobatan mereka hanya membutuhkan kebutuhan jasmani. Harusnya kita satu tingkat. Pertobatan kita harus harus kebutuhan rohani. Kebutuhan mental kita. Kebutuhan moral kita. Kenapa saya bilang demikian? Karena kenyataan ada banyak orang yang sudah 5. Maka untuk menentukan dewasanya seseorang. Bukan karena dia lama ikut Tuhan. Mungkin kalau 5 tahun, 6 tahun dia ikut Tuhan, itu bukan dewasa. Tapi lihat karakter dia. Entah-entah tersinggung, entah ngambek, maunya. Ditegur dikit ngambek, mohon maaf. 5 tahun boleh saudara ikut Tuhan. Tapi karakternya kekanak-kanakan childish. Kekanak-kanakan. Masih ngomongin orang, dia orang gitu. Itu kan anak kecil. Dia orang gitu. Dan selalu kata-katanya bukan membangun, mereka mengintimidasi orang. Dia orang gitu. Ngapain sih? Mulut yang sama akan memuji Tuhan. Mulut yang sama menghujat ciptaan Tuhan. Maka jaga urapan saudara, mulut kita, jaga lidah. Yang celakanya udah dalam Tuhan nih. Masih selingkuh. Masih kumpul kebo. Nah ini, saudara kita butuh pertobatan untuk membutuhkan yang namanya mental. Atau yang namanya moral. Orang muslim bilang akhlak. Kalau sudah hanya sampai di sini saudara kasih, jangan harap saudara mengalami keintiman dengan Tuhan. Baik dalam penyembahan maupun dalam doa, jangan harap sampai. Jadi setelah, makanya penting. Yang namanya setelah ikut Tuhan, kita perlu saudara terkasih disempurnakan. Kita perlu saudara terkasih diproses karakter kita. Contoh sederhana. Saya seorang tukang marah. Jujur. Saya orang sombong. Tapi saya nggak sadar kalau saya marah. Saya nggak sadar. Maka tema pas saya jumpa dengan hasil pergumulan saya sebutkan satu tema. Orang luka yang paling parah adalah orang luka batin tidak merasa luka. Bukan Anda, aku itu. Itu saya. Tahu gak orang luka? Ngomongnya di lidahnya ada belingnya, ada pisaunya, ngelengkit lah, maunya. Orang tegur nggak tersinggung lah, kekanak-kanakan. Aku ngalami hal itu. Saya ngomong ini pengalaman saya tidak menghakimi saudara. Bagaimana Tuhan proses saya? Setelah ada banyak masukan, banyak teguran, lalu saya mulai berdoa, Tuhan, saya sombong. Menurut saya nggak marah, kenapa dia tersinggung? Oke Tuhan, saya cari hamba Tuhan, doakan saya, mohon kesabaran.
Doakan luka batin saya. Ada yang keluar semua kepahitan. Keluar semua. Sampai saya ikut retret penyembuhan batin 6 kali. 6 kali. Kalau ditanya sekarang udah sembuh belum? Belum. Tapi dampaknya ketika retret penyembuhan batin pertama. Doa. Biasa doa 5 menit capek. Doa 10 menit capek. Kali pertama, kedua, begitu doa ngejos. Rasanya setengah jam nggak berasa, 2 jam nggak berasa. Waduh, ternyata lukanya menghalangi segala-galanya. Saya ikut lagi. Nah, saudara terkasih. Setelah saya ikut lagi, Tuhan tambahkan pelayanan saya. Tuhan tambahkan lagi. Ya, mohon ini hari ini ya sharingnya. Awalnya kalau saya kasih KRK 200 orang. Tambah lagi 300. Tambah lagi 1.000. 5.000. Sampai 10.000 di Istora Senayan. Jadi beberapa kali sudah. Bahkan pernah 14.000 di ISBSD. Jadi prosesnya bagaimana? Prosesnya nggak gampang. Saya minta kesabaran Tuhan. Saya mau lemah lembut Tuhan. Apakah setelah retret langsung didoakan lemah lembut? Enggak. Tuhan kirim orang menyebelkan sampai kita. Tuhan kirim menyebelkan. Aduh, saya pernah itu. Saya bawa mobil. Motor tabrak saya. Yang salah dia loh. Tahu nggak? Anak kecil dia. Dia turun. Keluar dong. Dalam hati hampir saya bilang sifat preman keluar juga. Ini anak gue telan bertahun. Tapi untung di mobil saya puji-puji. Ya ramah sikit. Surah roh bilang, Benyamin. Kita doa mau dikabulkan. Doa dikabulkan? Kok kirim gini? Saya turun, saya minta maaf pasnya. Ya kamu berani? Ya maaf ya. Saya naik mobil, saya menang. Tuhan kirim menantang saya, orang menyebabkan untuk tunjukkan saya masih sombong apa enggak, saya masih congkak apa enggak, saya masih ego apa enggak. Melalui sesama kita Tuhan pakai. Akhirnya saya berpikir positif. Tuhan terima kasih. Thank you Lord. You are amazing Lord. Bersyukur saya. Nah itu saudara terkasih, oleh sebab itu dalam hal ini. Salah satu contoh prosesnya. Kita bentuk. Nah setelah itu saudara kasih, pertama kebutuhan batin kita. Kedua, kebutuhan rohani. Kita sampai kepada kebutuhan. Pertama kebutuhan jasmani. Kebutuhan mental kita bertobat. Dan ketiga, saudara harus sampai ke kebutuhan batin. Di mana saudara buahnya merasa intim dengan Tuhan. Itu kalau sehari gak berdoa rasanya ada yang kurang. Itu kalau hidup tanpa urapan rasanya ada, kayak gersang gitu. Sampai kita merasakan Tuhan itu mempelai. Tuhan itu kekasih jiwa kita. Masih ingat Nabi Daud? Nabi Daud sampai merasakan emas, perak, dan permata tiada artinya. Daud rindu intim dengan Tuhan. Daud rindu saudara kasih lebih baik satu hari di pelataran saudara terkasih. Ini kerinduan Nabi Daud. Ini kerinduan Nabi Daud. Nah kalau sudah sampai titik ini saudara terkasih, intimidasi silakan datang. Ancaman silakan datang, tapi sama seperti Daud berkata, dia yakin percaya kepada siapa kita percaya. Dia yakin bahwa Tuhan berperang untuk saya. Amin. Beberapa kali saya di daerah, saya tantang dukun, saya ditantang segala macam. Saya hanya berkata, Tuhan, aku hanya alat. Saya baca firman Tuhan, jangan takut. Tuhan yang berperang bagi engkau. Tuhan, pekerjaan penyembuhan, pekerjaan Tuhan, pekerjaan musuh setan, pekerjaan Tuhan, pekerjaan penyembuhan batin, menobatkan orang, pekerjaan Tuhan. Bukan pekerjaan kita. Saya tidak bisa menyembuhkan orang, nggak bisa. Itu pekerjaan Tuhan. Take over. Ketika Daud berperang, Tuhan take over. Pertanyaan sekarang sudah sampai puncak itu belum atau masih ke bawah? Tingkatan pertama adalah jasmani. Atau tingkatan kedua, moral. Sudah sampai kepada tingkatan ini belum?
Kalau sudah sampai tempat Tuhan ini, aduh. Meskipun badai silih berganti, ku tetap cinta Yesus selama. Itu dia. Jangan cuma nyanyi toh. Udah sampai sana belum? Saudara di tengah, bagian pertama, kedua atau ketiga? Saudara renung sendiri, jawab sendiri. Saya yakin orang yang tulis lagu Yesus kekasih jiwa betul-betul dia ngalami. Karena tingkatan rohani kita, pertama kita jadi anak, kedua jadi sahabat, ketiga jadi mempelai. Walaupun kita sahabat, walaupun kita mempelai, tapi tetap karakter kita tetap menjadi sama seperti hamba. Amin. Nah itulah yang dikatakan Tuhan. Sampai yang tingkat ke atas itu, aduh. Maaf ya. Kebajikan, kemurahanmu selalu berkat mengikuti kita. Saya sebagai hamba Tuhan yang full time di Jakarta ini tidak sampai 10 orang. Ketika pada bulan Maret semua klien saya batal total. Batal semua. Karena apa? COVID. PD, misa pun enggak ada. Pokoknya semua lewat online. Sempat goncang, aduh Tuhan. Saya kan hidupnya maaf ya, dari stipendium orang. Ya udah, Tuhan punya rencana. Apa yang terjadi? Tuhan perintahkan orang kirim labu, kirim beras, kirim tahu, kirim ayam. Jujur loh, ya saya bukan mau sombong, mungkin pernah lihat saya masuk IG. Istri saya masak buat kasih orang sembako, buat tukang Gojek. Saya tetangga saya di sini, mereka masakin buat orang-orang miskin, orang tidak sakit. Mereka suplai beras. Saya nggak tahu beras dari mana. Ada kirimnya 5 kilo, Indomie, minyak goreng dikirim. Saya juga ikut numpang makan. Sampai hari ini. Tambah gemuk malah. Karena aku jarang keluar, jarang olahraga. Jelas firman Tuhan berkata, kebajikan, kemurahan mengikuti kita. Berkat mengikuti orang percaya. Amin. Jangan takut. Sebab saat ini banyak terjadi, banyak saudara yang PHK. Banyak yang bisnis, semua banyak keluar bisnis goncang. Ada yang sudah pusatnya bangkrut. Ya, saya lama 6 bulan kemarin saya selama di Amerika. Banyak hotel-hotel yang tutup. Di New York itu biasa 24 jam orang. Sepi sudah berkas, sepi. Biasanya hotel Marriott di sana harganya $400 per malam. Dijual cuma $50 semalam. Itu pun nggak ada mau. $60 semalam. Itu pun nggak ada mau. Sampai segitu. Nah, saudara terkasih, saya percaya badai pasti berlalu. Amin. Kembali dalam hal ini, saudara terkasih. Maka ayat yang terakhir saya sampaikan. Jadilah tenang, sebab kau bisa berdoa. Tolong bacakan. Gustin. 1 Petrus 4 ayat 7. Orang yang panik, orang yang serang panik, grogi, susah berdoa. Tuhan mau kita berdoa. Sudah. Ya. 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara, oleh sebab itu, maka pada saat COVID ini sekarang saya dapat hikmat besar dari Tuhan. Kenapa? Karena ada tiga hal terjadi yang kita lihat hikmah dari COVID ini. Pertama, kita di rumah. Kalau dulu mungkin saudara tidak bisa berdoa, tidak ada waktu baca Alkitab, Tuhan sekarang izinkan COVID ini supaya kita belajar pujian penyembahan di rumah. Kita belajar doa bersama, bangun mesbah keluargamu, baca Alkitab di rumah. Dulu nggak ada waktu, mama aja deh. Ini saatnya. Mungkin dulu nggak betah di rumah, sekarang Tuhan izinkan corona ini supaya kita mulai worship.
Karena hanya dengan pujian penyembahan setan itu kabur. Dengan pujian-pujian kita akan tenang. Kita tahu pada siapa kita percaya. Dan kita andalkan Tuhan. Amin. Tuhan izinkan sekarang. Kita disuruh pakai masker. Saya berdoa, apa artinya masker ini Tuhan? Saya temukan dalam Matius 15. Dikatakan yang menajiskan bukannya keluar dari mulut, mereka dia masuk dari mulut. Bukan yang masuk dari mulut, mereka yang keluar. Berapa banyak mulut kita yang keluar sumpah seraka per anak kita, yang bergosip, yang maki-maki, mulut ini. Mari kita belajar jaga lidah kita, jaga kata-kata kita. Jangan kita mengintimidasi anak kita. Biarkan kata-kata yang berkat anak luar biasa. Saya selalu hari itu saya dengan istri saya, ayo Tuhan kau dasar. Saya selalu Tuhan kau dasar. Tuhan kau kaya. Puji Tuhan. Sampai hari ini. Saya lepas kata berkat anak saya, jangan takut. Ayo Pak, sekarang kerjaan kami udah tutup. Selama 6 bulan mereka nganggur. Berkatakan firman Tuhan. Allah kau dasar. Tuhan kau sudah mencukupi kebutuhan saya. Tuhan memelihara saya. Perkatakan itu kata-kata berkat. Jangan katakan kutuk. Aduh gimana sih? Gimana sih? Maka saudara terkasih, Anda mau bahagia dan tidaknya hari ini. Tergantung apa yang kau ngomong. Tergantung kamu mulut. Coba bangun pagi. Lu susah amat sih jualan kalau laku-laku sih. Nggak laku bener loh. Hari ini susah amat sih gimana ya? Nggak apa. Tapi coba bangun pagi. Hari ini saya mau happy. Hari ini saya mau bahagia. Kalau kurang nyanyiin, hari ini ku rasa bahagia. Yes, yes. Maka kau kan bahagia seharian. Tergantung apa yang kau katakan. Amin, saudara terkasih. Maka oleh sebab itu, setiap masalah yang Tuhan izinkan tidak pernah terlepas oleh rencana Allah untuk mendatangkan kebaikan. Tolong buka deh. Roma 8, 28 dan 29. Roma 8, 28 dan 29. Karena salah satunya kenapa kita takut, pertama karena stamina rohani kita kurang. Tapi kalau kita sering banyak menerima pasokan firman Tuhan, maka kita tahu kebenaran. Kalau kita tahu kebenaran, kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Amin. Amin. Ayo Roma 8, 28. Bisa. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara terkasih semua, kembali pada SHDR, sesi 7 mengatakan kita diubah menjadi serupa dengan Tuhan. Ini goal kita. Goal kita bukan bertobat, bukan hanya sekedar bertobat, bukan hanya sekedar berbahasa roh. Nah, goal kita, saudara terkasih, kita harus jadi serupa dengan Tuhan. Ini buah-buah roh itu. Maka kita penting proses. Maka dari awal saya sampaikan, kalau ada punya masalah, ini sarana. Tuhan sedang proses kita untuk bergantung pada Tuhan. Hari ini banyak sekali orang minta doa. Dari kemarin baik minta doa. Mulai orang bergantung pada Tuhan. Ibu Sherly tahu tuh. Uang banyak, konglomerat saudara terkasih, meninggal karena corona. Uang ada serinya, meninggal karena corona. Tuhan menyatakan mungkin kita bisa lebih berbicara pada kita. Ayo andalkan Tuhan. Jadi saya ambil kesimpulan yang kedua. Pertama, Tuhan izinkan masalah ini latih kita supaya kita andalkan Tuhan sehingga kita tidak takut. Yang kedua, saudara kasih, alat cemburu. 1 Petrus 4 ayat 5, roh Tuhan yang ditempatkan dalam diri kita diinginkan cemburu.
Tuhan tidak mau dalam diri kita ada ilah lain. Ada dewa-dewa lain Tuhan gak suka. Dia cemburu. Mari saya ajak saudara yang pernah ke Israel, Ibu Shirley sering itu. Mungkin teman-teman pernah. Coba saya sampai di Gunung Sinai. Sampai di Gunung Sinai, 40 hari, 40 malam Musa di Gunung Sinai. Bangsa Israel di kaki Gunung Sinai. Zaman itu nggak ada HP. Musa masih lama nggak? Aduh, sampai di mana ya? Ada HP, break. Ada Musa di mana? Nggak ada. Nggak ada kabar. 40 hari di Sinai. Wajarlah kalau mereka panik, bingung. Mereka bilang, Harun gimana? Jangan-jangan mau mati, Musa mati di atas gimana dong? Lalu mereka boleh demo, teror pada Harun. Sebab mau pulang nggak bisa, mau jalan terus nggak bisa. Lalu mereka kumpul perhiasan mereka. Mereka bikin patung lembu emas. Setelah jadi patung lembu emas, mereka sembah itu lembu emas itu. Saya kaitkan dengan renungan. Sering kita seperti itu. Kita kumpul harta. Masih harta kan? Kumpul harta kita. Kumpul harta kita. Lalu kita menyembah kekayaan kita. Dan menomorduakan Tuhan. Ini juga berhala modern. Allah cemburu. Melalui COVID ini sekarang kita lihat Tuhan perlihatkan sekarang uang ada. Uang ada serinya. Mohon maaf. Ajalnya karena corona. Mari kembali kepada mengandalkan Tuhan. Amin. Saya sering Beni, tahu lagu itu Beni? Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Tahu Beni? Kamu nyanyi bisa? Pasti? Bisa Om. Oke, atau boleh? Ku tidak takut sebab Kamu. Terserahlah Beni aja ya. Ya, saya nggak bisa. Mana-mana aja di antaranya. Silakan Beni. Mohon maaf. Beni, mohon maaf. Saya ajak semua teman-teman yang ikut join ini sama-sama nyanyi lagu ini. Pasti tahu lagunya. Elsa dan dari awal dia tak usah aku takut ya, itu lagu dia. Kalau yang tadi mungkin agak lupa, kali ini saya yakin semua bisa. Amin, bisa kan? Ya. Elsa dari kunci G. Tak usah aku takut. Mari kita hayati menjagaku, tak usah ku bimbang, Yesus padaku. yang tahu lagunya.
Engkau Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah yang dahsyat luar biasa. Bapa kami di surga, datanglah kerajaan-Mu. Biarlah di bumi seperti di surga, datanglah kuasa-Mu di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada. Curahkan kuasa-Mu, datanglah di rumah kami masing-masing. Biarlah di rumah kami seperti di surga. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kota benteng kami Tuhan. Dan kami tidak takut karena Engkau menyertai kami hari ini. Janji-Mu tidak pernah dipatahkan bahwa aku menyertai Engkau sampai akhir zaman. Tuhan, kami yakinkan hal ini terjadi Tuhan. Kami menolak semua roh ketakutan, roh intimidasi kami menolak di dalam nama Yesus. Nyala dalam diri kami, keluar dari kehidupan kami saat dari pikiran kami. Nyala saat ini di dalam nama Yesus. Mari Tuhan basuh kami dengan darah-Mu Tuhan. Rumah kami penuh dengan darah Yesus Tuhan. Sehingga seluruh kutuk sakit penyakit, kuasa sakit, kuasa kegelapan, roh jahat, hancur semua oleh kuasa darah Yesus dalam nama Yesus. Hancur semua oleh kuasa kebangkitan. Tidak terjadi apa-apa di dalam nama Yesus. Inna masikina kurapa kata labasan. Illa masikura yang mata kelabasan. Inna masikina kuning mata labasan. Lepaskan kasih dan cinta kuasa kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus. Kira yang mata kelabasan. Jamkan matamu saudara. Jamkan matamu. Lupakan siapa di samping kiri kananmu sekarang. Lupakan dia. Hanya engkau bersama dengan Tuhan di rumahmu sekarang. Konsentrasikan seluruh tubuhmu dari atas kepala sampai ke kaki. Itulah bait Allah. Pejamkan matamu, jangan lihat saya. Karena Tuhan itu hanya sejauh doa. Firman Tuhan itu ada di mulutmu, di hatimu. Sekarang coba bayangkan mungkin ada peristiwa-peristiwa yang sangat mencekam saat ini. Yang sakit. Yang cemas.
Bayangkan peristiwa itu. Doa seperti ini. Beberapa orang di ICU yang menghayati. Setelah selesai doa, dia bersaksi berkata dari Zoom. Tadinya napas saya susah. Dan saya sakit kalau napas. Tapi setelah selesai Zoom, dia bilang, napas saya lega. Dan dada saya nggak sakit. 4 hari kemudian, ibu itu di PCR. Puji Tuhan, hasilnya negatif. Tuhan bekerja. Di ICU pun Tuhan bekerja. Dimanapun saudara bekerja. Tanpa tumpang tangan pun Tuhan kerja. Bayangkan. Mungkin saat ada ketakutan. Dan ini tidak hanya satu orang. Banyak sekali. Yang dijamah Tuhan di ruang ICU. Yang sakitnya terancam oleh COVID-19. Sekarang mereka sudah sehat kembali. Tuhan pakai para dokter. Tuhan pakai para medis di sana. Dan iman mereka juga disertai. Darah Yesus membersihkan. Darah Yesus menjadi vaksinasi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Keluarkan undang-undang. Bayangkan saat ini mungkin ada peristiwa yang sangat menyebalkan. Yang sangat membuat engkau cemas dan takut. Keluarkan undang-undang. Curhat sama Yesus. Dalam nama jamaat. Ilama segera korang keluarkan undang-undang. Mungkin kau dikucilkan, kau dikecewakan. Mungkin selama ini kau pernah merasa tidak dianggap sama sekali. Engkau sudah memberikan yang terbaik, tapi kau jumpai selalu tidak dihargai sama sekali. Dan kau berkata, Tuhan, aku capek. Aku nggak kuat lagi, Tuhan. Aku sering diintimidasi. Kamu ibu yang kurang bagus, istri yang kurang bagus, nggak tahu diri. Tuhan, kami capek, Tuhan. Kami sering diintimidasi, Tuhan. Hari ini kami mau tolak dalam nama Yesus. Beri kami stamina rohani, Tuhan. Supaya kami kuat dan kami akan keluar sebagai pemenang. Keluarkan undang-undang. Ampuni orang itu. Ampuni, mungkin pasanganmu intimidasi engkau. Mungkin orang tua mau mengintimidasi engkau. Ampuni dia. Bagi saudara yang pernah mengintimidasi anak-anak bego, anak belum, tolong cabut kata-kata di dalam nama Yesus. Jangan sampai hidup mereka terintimidasi. Elabasikina korapa katalaya matalabasikina ina matalabasaka. Hamba juga berdoa saat ini bagi saudara yang sakit, khususnya Ibu Serli. Mari Bapak Yang Maha Kuasa, mohon belas kasih turunkan tangan pada Ibu Serli. Saya perintahkan saraf-sarafnya, roh sakit penyakit peradilan diri dia. Anyalah saat ini dan sembuhlah Ibu Serli saat ini dalam nama Yesus. Elabasikina korapa katalaya matalabasikina. Kami memuji Engkau Tuhan. Saudara silakan chat yang mau ini doakan apa chat. Hamba berdoa Tuhan Allah Yang Maha Kuasa buat Ibu Iren di Cirebon. Untuk Pastor Yohanes Gentius Abus yang hari Sabtu dipanggil Tuhan. Semoga arwah diterima. Tuhan ampuni dosa dibuat selama hidupnya. Semoga kemurahan-Mu Tuhan terima dia sisi kanan-Mu Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk Pak Markus Lasut dari Manado. Tuhan tolong jamah anakmu saat ini dia sedang rawat di rumah sakit Bethesda. Mohon tolong Tuhan jamah dia, tolong dia pendarahan supaya pencernaannya, seluruh penyakitnya Tuhan pulih dan Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus sehingga HB-nya bisa turun segera dan kasih Tuhan mengalir dalam nama sembuhlah engkau saat ini Pak Herman. Pak Markus Lasut dalam nama Yesus. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Raja kami. Tuhan, hamba berdoa saudara kami yang sedang kena COVID. Ibu Dewi Cahyatari, Bapak Rudianto Hadi, Ibu Matina Triana, dan Ibu Lina. Tuhan Yesus mohon belas kasih-Mu. Jamah mereka, hancurkan virus COVID-19 yang menyerang mereka dalam nama Yesus dan sembuhlah Engkau saat ini. Dalam nama Yesus. Kami memuji ke Tuhan. Jamah Tuhan. Oh, rahayu matakan orang. Sudah nggak ada lagi, cuma 5 doang yang saya baca di chat. Kalau masih kena kami memuji Engkau Tuhan, kami menyembah.
Silakan kalian, tidak perlu doa masalah aja sama-sama. Tuhan, ya, biar fokus, jangan ketik lagi, supaya fokusnya ada pada Tuhan. Bapak yang Maha Kuasa berdoa bagi mereka yang sakit kanker, Tuhan sembuhkan mereka. Yang sakit jantung, yang sakit diabetes, sakit paru-paru, yang sakit darah tinggi, dalam nama Yesus sembuhkanlah mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan, bagi mereka yang mengalami gangguan pekerjaan ekonomi, Tuhan tolong jamah Tuhan. Dan secara khusus berdoa Tuhan di Singapura, pulihkan COVID-19 ini Tuhan. Pulihkan Tuhan, seperti bagaimana Kau pulihkan negeri Israel. Israel yang pertama kali mulai minggu depan mereka diperkenakan tidak usah pakai masker lagi. Dan tanggal 23 Mei, Israel dibuka untuk umum. Dia yang pertama vaksinasi dan dia negara yang pertama membuka untuk turis. Terima kasih Tuhan. Kalau Israel Tuhan pulihkan, tolong Tuhan pulihkan juga negara kami. Pulihkan juga Singapura Tuhan. Dalam nama Yesus, kami memuji Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau Raja kami. Terus beri musiknya tinggiin. Musiknya beri. Volume gede ini boleh. Tolong Bapak yang Maha Kuasa jamah anak-anakmu yang sakit stres. Tuhan sembuhkan stresnya. Dan mungkin bayi yang sakit penyakit yang saya tidak sebutkan dalam nama Yesus. Air roh sakit penyakit penyalanan sembuhlah Kau saat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Kau. Silakan Benny. Selesai menyampaikan firman-Mu, hamba kembalikan hormat pujian kepada Engkau. Dan sebentar Tuhan, kami mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang luar biasa. Sentuh hati kami Tuhan, supaya kami dapat memberikan persembahan hari ini, bukan karena kewajiban, tapi kami buat ini karena kami rasa cinta kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau ambil bagian pekerjaan-Mu Tuhan. Urapi kami dan sentuh hati kami, sehingga kami memberikan dengan ikhlas. So, janji-Mu setiap orang yang memberikan sukacita, pasti Tuhan berkati, bukan 10, melainkan 100 kali lipat. Kami siap memberi yang terbaik. Amin. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Baik, saudara terkasih, sampai jumpa. Ya, saya undang saudara tanggal 20 April jam 19.30. Saya akan bawa tema kuasa perkataan. Ya, mungkin selama ini, maaf ya, saya banyak menjumpai anak-anak, ya, orang, kayak beberapa hari lalu saya
doain orang, aduh kesurupan dulu contoh aja. Ternyata udah banyak hamba Tuhan seperti pendeta yang doain dia, tidak ada perubahan apa-apa. Ternyata dia diintimidasi oleh mamanya. Maaf ya, kayak ngomong jorok, mama sudah mampus lo, bermati duluan lo. Dasar anak kualat lo, anak kurang ajar lo. Nah ini intimidasi. Setelah kemarin saya doa pemutusan kata-kata itu, baru roh jahatnya pergi. Dan dia bebas. Dan berapa banyak saat itu tanpa sengaja kita ngomong sama anak kita. Anak kualat lo, anak bego lo, saudara, dicabut. Bagaimana cara pencabutannya? Bagaimana cara pematannya? Tanggal 20 April yang akan datang. Penyelenggara komunitas Amazing Grace. Tuhan memberkati. Saya kembalikan pada panitia. Shalom. Iya, Cituti, apakah ada persembahan? Nggak ada, Benny. Oh, nggak ada ya, Ti, ya? Nanti ada pengumuman aja. Boleh pengumuman dulu atau? Mau foto dulu, orang pengumuman ini mau live nih, mau live. Ya, biasa ada foto-foto, enggak ini enggak? Ada dong. Oke, kalau gitu kita foto dulu, habis foto. Ya, sekarang Bu, ini udah banyak udah mau keluar nih, banyak udah mau keluar. Ya, kita foto dulu bersama. Itu mau ada pengumuman ya. Yuk kita buka kameranya, kita masing-masing. Susan kasih aba-aba ya. Halaman 1. Bilang Bu, 1, 2, 3 Bu. Biar jempolnya. Senyum terus, halaman 2. 1, 2, 3. Halaman 3. 1, 2, 3. Ya, sudah Tuti. Thank you. Oke, thank you. Kita masuk ke pengumuman ya. Sundari tolong. Ya, pertama-tama kami PDKKIHS mengucapkan terima kasih kepada Pak Benny Nugroho, Agustin, dan juga pada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang hari ini hadir join bersama PD kami. Terima kasih semuanya. Pak Ben, kita mau ada ngomong sedikit ya Pak. Kita percaya hari ini tuh tadi ya, waktu Pak Ben mendoakan, kami percaya Pak Ben, kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi gitu Pak, oleh apapun juga gitu. Kami yang berada di sini, kami merasakan urapan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Pak Ben yang mau hadir di PD kami. Sungguh luar biasa Tuhan Allah kita. Tapi sorak-sorai untuk Tuhan kita. Ya. Oke, PD berikutnya pada tanggal 22 April mulai pukul 14.30 seperti biasa bersama Romo Aba atau yang dikenal Romo Deso dengan tema kasih dan ketaatan. Zoom ada di screen, boleh difoto mungkin. Nah, nanti juga akan kita kirimkan seperti biasa ke WhatsApp masing-masing. Next. Pada tanggal 25 April, acara kolaborasi Indonesia Catholic Fellowship Overseas, yaitu yang tadi Pak Ben tanya ya, dengan tema Love Revival. Acara ini adalah acara kebersamaan yang diorganize oleh Kelasi KAS dari Indonesia. Acara ini bersama dengan beberapa PD, dari PD KKIHS sendiri mendapat kehormatan ya, kita juga boleh sharing, juga kita boleh bersama-sama praise and worship. Juga dari PD Sacred Heart of Jesus dari USA, dan juga PD PKK Epifani Australia. Mari kita sama-sama bergabung ya, boleh silahkan difoto. Sudah ada link Zoom-nya juga. Kita sebagai umat Katolik Indonesia yang berada di Australia, Amerika, Singapura, dan Indonesia, kita mau bersama-sama melakukan praise and worship. Kita saling berkenalan, berfellowship satu dengan yang lain. Lalu juga ada sharing dari masing-masing PD, dari masing-masing komunitas. Dilanjutkan dengan dialog
yang dipimpin oleh moderator Romo Effendi Suhur SC. Silahkan bergabung bersama kami, ini free, tidak ada biaya. Ya, terima kasih. Selanjutnya, next. Udah habis ya? Ya, oke. Hanya itu saja pengumuman dari kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak Ben, Beni, tim pujian ya, dan semua Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini. Kami mohon maaf tidak bisa menyapa satu persatu, tapi sungguh kami boleh merasakan kebahagiaan bersama, sukacita bersama Bapak Ibu dan teman-teman semua. Silahkan join kepada kami lagi minggu depan ya, jangan lupa minggu depan, 1 minggu lagi. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Beni, apa ada lagu penutup ya Beni? Ya, Oke, baik. Oke, baik, thank you Cituti, thank you Kakak YS buat kebersamaan yang luar biasa pada siang hari ini ya. Saya senang sekali kalau melayani Kakak YS, kenapa? Biarpun isinya ibu-ibu ya, bapaknya sedikit gitu ya, tapi semangatnya luar biasa. Sekarang banyak bapak-bapak loh, Ben. Ini Pak Ben, Beni. Halo. Ya, ya Om. Dalam rangka Pentakosta di Jakarta, BPK KAJ mengadakan KRK Pentakosta hari Sabtu 8 Mei yang di Jakarta, Jum ya, KRK Pentakosta pencurahan Roh Kudus tentunya ya. Hari Sabtu tanggal 8 Mei di Jakarta jam 7 malam. Oke Beni, terima kasih. Oke, baik. Mari kita tutup persekutuan doa kita pada siang hari ini. Ya, kita tenangkan hati kita dan kita berdoa. Bapa Maha Kuasa, terima kasih Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh mengalami Engkau Tuhan melalui pujian penyembahan, melalui doa, melalui firman-Mu Tuhan. Sungguh kami percaya Engkau Tuhan sendiri yang menjamah setiap kehidupan kami. Dan sebentar kami akan kembali beraktivitas, Tuhan yang akan menyertai acara kami. Acara kami boleh berakhir, tapi Roh Allah, Roh Kudus tetap bekerja dengan begitu luar biasa atas hidup kami. Terima kasih, biar kami boleh membagikan apa yang kami alami ini Tuhan kepada keluarga kami, terutama orang-orang yang terdekat juga dengan kami. Dan biarlah Tuhan mereka juga boleh mengalami kasih-Mu. Terima kasih, segala doa ini kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita mau bersama-sama nyatakan bahwa Allah kita sudah bangkit. Amin. Allah bangkit, bersoraklah, hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Siapa dikalahkan? Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Lagi Allah dahsyat di tempat kudusnya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Thank you semuanya. Sampai jumpa Kamis depan ya. Bye. Thank you, Benny. Thank you, Benny. Selamat. Thank you, Agustin. Pak Ben. Terima kasih, Pak Ben. Thank you, Agustin. Halo, semuanya. Terima kasih semuanya. Thank you banget Pak Ben dan teman-teman semua. Thank you Pak Ben buat doanya. Bu Shirley. Sama-sama Bu. Ya. Oh mantap WL Bro Benny. Saya Shalom Bro Jonas. Aku cuman baca Benny. Iya itu Bro Jonas dari itu ya Malaya. Ya. Ibu Ning apa kabar? Ibu Ning.
Ada. Beni, Bakut, Beni. Bakut. Ayo, Ci. Ayo, habis ini. Songfa atau Balestier, Ci? Iya dong. Pak Belum Ben boleh ikut ya, Pak masuk. Ben. Ben, apa perlu dikirim bubunya? Oh, boleh, Tante. Bubunya aja. Tante Dede ya? Bukan, ini Diani. Oh, Tante Diani. Iya, halo Evi. Evi, thank you for coming. Aduh, nggak lihat aku siapa-siapa aja ya. Ibu Wiana. Oh, Ibu Wiana, iya. Wiana. Yanti. Ada William Carolius. Ada Jones. Ini apa anaknya? Felicia. Itu ada boneka aku ya. Cindy. Nanti juga thank you. Aku ikut juga ya. Siapa, Bu? Tadi ada Toli juga tuh. Toli juga ada. Oh, Shirley. Iya, Toli Mbak, mana Toli itu? Bisa panggil satu-satu. Felicia. Bu Shelly lagi sedang ya? Bu Shelly lagi happy ya di karantina. Bu Maria Hostiadi, thank you. Halo, Ata. Kak Eriko. Kan tadi kirim ke itu kok nggak denger, nggak itu ya, nggak kebaca ya. Itu orang-orang pinter lu kirim kemana sih tadi chatnya kalau doa? Aku kirim. Oh, langsung direct, Dek. Oh, Bisa salah. langsung direct ke Pak Ben. Bisa ke umum. Tadi Ya. gua ke Susan, tapi nggak ada yang keluar. Belajar dulu, Dede. Publik. Aku udah ketik lagi ulang, Pak Ben nggak baca kayaknya. Ya, tadi ada beberapa juga yang kelewatan yang terakhir. Tutup. Saya baca hanya 5 doang adanya. Masih ada, Pak? Ya, saya udah naik turun nggak ketemu. Oh, mungkin tadi sudah hampir doanya selesai gitu. Baru masuk. Saya dari atas boleh 2 kali. Ya kalau ada pasti saya baca, Bu. Iya, tadi masuknya telat chatnya. Mungkin. Ya. Ya doain lagi kalau masih ada orangnya nggak apa-apa. Doain lagi nggak apa-apa. Dede nih. Sama anaknya Clara tuh. Doain lagi boleh, nggak apa-apa. Dede doain dulu tuh sakit batu ginjal. Dede Pak Ben doain Dede. Oh ya, Dek. Sama si Ella tuh. Iya, Ella. Ella lagi hamil. Oh. Selamat ya. Iya, thank you. Tapi dia tuh kena autoimun. Oh. Ya, jadi Banyak kok yang Tuhan sembuhkan. Autoimun banyak. amin. Ada yang sudah bolak-balik obat di Jepang, puji Tuhan dengan kuasa doa Tuhan jamah. Iya. Jadi saya katakan tadi, di mana uang nggak berarti, dokter katakan imannya naik, mujizat terjadi. Tiba-tiba Tuhan izinkan. Kita gagal segala-galanya, Tuhan mau supaya bertumbuh iman kita. Imanmu menyelamatkan engkau. Pak Ben, ini ada yang masih di chat yang mungkin tadi kelewatan. Mungkin nanti bisa kami kirim ke WA-nya Pak Ben ya. Boleh? Sekarang kita doain sama-sama aja, Bu. Oh, sekarang saja. Ini kan banyak. Hah? Marina Ini masih banyak. Ini yang Siapa, tadi. Bu? Yang mana? Ini yang Jangan dari Ibu kirim Felicia foto saya Ika. ke open kamera ya, jangan dong, dia nggak mau. Yang mohon kesembuhan untuk Diana Oktaviani dan Apriantini Simanjuntak dari COVID-19. Oke, kalau gitu kirim ke WA saya aja deh. Ya, takutnya kan beberapa yang rahasia soalnya. Oh ya, oke Pak. Ya. Jadi Pak Ben Enak. aja ya Dia doanya bilang, ya Pak ya. ya dia minta pribadi aja izin kalau kita ngomong, takut dia malu nanti, nggak enak. Ya oke baik Pak. Oke. Oke, Terima kasih. ayo kita makan-makan yuk. Yuk. Ayo Pak. Udah biasa habis sepeda makan-makan di luar Iya ya. dong, biasanya kan gitu. Makan bubur. Pak, ada sinong Thailand, Pak. Mau, Pak? Mana pamerin dong. Tak pamerin aja dulu, Pak. Ayo Dede, ayo makan apa Dede? Bubur Dede. Ayo Dede. Dek, Dek. Oh ini ada warung Cindy. Ayo Cindy. Ada Cindy. Cindy. Waduh. Apa itu? Apa ini? Ayo. Apa tuh? Bu Shirley tuh mau tuh. Bu Sterling, ayo. ya. Kue mangkok.
Tante Kue Emi. mangkok-mangkokan, kue mangkoknya sini. Mangkok mau dong. Oke deh, aku pamit dulu ya. Aku lapar nih, sebelum makan siang nih. Thank you, Pak Ben. Terima kasih, Pak Ben. Thank you, Pak Ben. Thank you, Thank you, Pak Ben. Nanti sore nanti saya kirim martabak Ibu Susan ya. Ini ada martabak, ini saya kirim ya. Pakai Gojek. Benny, thank you ya Benny. Benny, Bye-bye. Bye. Agustin. Pamit ya. Bye, Evi. Oh iya, kita lunch dulu. Evi, bye-bye. Bye, Cijen. Amrik ya, Ci Dede semua, Ci Susan. Yeah, thank you, Evi. Thank you.